Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusnul dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang politik ekonomi ketenagakerjaan atau ijaroh dari mata kuliah politik ekonomi Islam. Pengertian yang pertama adalah kerja mencakup semua bentuk usaha yang dilakukan oleh manusia, baik dalam mencari materi maupun non-materi, intelektual ataupun fisik, maupun hal-hal yang berkaitan dengan masalah keduniaan maupun keakhiran. Yang kedua adalah tenaga kerja. Tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Angka 3 tentang Ketenagakerjaan adalah pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah ataupun imbalan dalam bentuk lain. Ruang lingkup ketenagakerjaan. Makna bekerja menurut undang-undang dapat dibedakan melalui 3 aspek, yaitu yang pertama adalah aspek perorangan, adalah gerak daripada badan dan pikiran setiap orang guna memelihara kelangsungan hidup badannya maupun rohaninya. Yang kedua adalah aspek kemasyarakatan, adalah melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang ketiga adalah aspek spiritual, adalah hak dan kewajiban manusia dalam memuliakan dan mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kebijakan dalam ketenagakerjaan. Peran pemerintah menjadi salah satu kunci penting di dalam banyak hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan. Kesepakatan ini mencoba menggalinya dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Perencanaan dan informasi. Dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan, pemerintah menetapkan kebijakan dan menyusun perencanaan tenaga kerja secara berkesinambungan yang meliputi kerja mikro, serta disusun atas dasar informasi ketenagakerjaan yang antara lain meliputi: yang pertama adalah penduduk dan tenaga kerja, yang kedua adalah kesempatan kerja, yang ketiga adalah pelatihan kerja termasuk kompetisi kerja, yang keempat adalah produktivitas tenaga kerja, yang kelima adalah hubungan industrial, yang keenam adalah kondisi lingkungan kerja, yang ketujuh adalah pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja, dan yang terakhir adalah jaminan sosial tenaga kerja. Menurut pandangan Islam, pandangan ekonomi Islam pada tenaga kerja adalah segala usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh anggota badan atau pikiran untuk mendapatkan imbalan yang pantas, termasuk semua jenis kerja yang dilakukan fisik atau pikiran. Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi, bahkan menjadikannya sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang mampu. Lebih dari itu, Allah akan memberikan balasannya satu hal yang sesuai dengan amal atau kerja sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat An-Nahl ayat 97. Hukum ijaroh pada permasalahan ketenagakerjaan ini seperti yang terdapat dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 6 yang artinya, jika mereka menyusukan anak-anak untukmu, maka berikanlah mereka upahnya. Prinsip ketenagakerjaan dalam Islam itu ada 4, yaitu prinsip kemerdekaan manusia, yang kedua prinsip kemuliaan derajat manusia, yang ketiga adalah prinsip keadilan, yang terakhir adalah prinsip kebebasan akad, dan dia adalah transaksi upah. Upah menurut Islam adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia, adil dan layak, dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat atau imbalan yang lebih baik. Upah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadu atau ganti. Upah atau imbalan. Konsep upah muncul dalam kontrak ijaroh, yaitu pemilik ijazah dari seseorang, ajir atau orang yang dikontrak tenaganya, oleh mustajir, orang yang mengontrak tenaga. Jenis upah dibagi menjadi 2, yang pertama upah yang telah disebutkan atau ajrul musamma, dan yang kedua adalah upah yang sepadan atau ajrul misli. Rukun ijaroh. Adapun menurut jumhur ulama, rukun ijaroh ada 4, yaitu akid atau orang yang berakad, yang kedua adalah silqat akad, yang ketiga adalah ujrah atau upah, yang keempat adalah manfaat. Syarat ijaroh terdiri dari 4 macam, sebagaimana syarat jual beli, yaitu syarat al-inqad atau terjadinya akad, yang kedua adalah syarat an-nafadh, ya syarat pelaksanaan akad, yang ketiga adalah syarat syah, dan yang terakhir adalah syarat lazim. Sah ijaroh.
Yang pertama adalah adanya keriduan dari kedua belah pihak. Yang kedua adalah barang yang bermanfaat dan jelas. Yang ketiga adalah barang harus dapat memenuhi secara syarat. Yang keempat adalah kemanfaatan benda dibawakan secara syarat. Yang kelima adalah tidak menyewakan pekerjaan yang diwajibkan kepadanya. Yang keenam adalah tidak mengambil manfaat bagi diri orang yang disewa. Yang ketujuh adalah manfaat barang sesuai dengan keadaan yang umum. Syarat bagi sewaan. Di antara syarat barang sewaan adalah dapat dipegang atau dikuasai. Hal itu didasarkan pada hadis Rasulullah SAW yang melarang menjual barang yang tidak boleh dipegang atau dikuasai sebagaimana jual beli. Terima kasih.